Terus strategi itu pasti kan akan berubah ya. Oh, pakai Iya. strategi ini kok ternyata menghadapi kegagalan. Pakai strategi ini ternyata kok menghadapi kesulitan. Nah, Iya. terus strategi itu padahal sudah disepakati bersama untuk sampai pada tujuan itu. Lah, langkah Anda bagaimana untuk menyesuaikan strategi tersebut agar kembali seperti awal yang disepakati, yaitu pada pendidikan, terutama pada pendidikan Islam. Tentu kita kalau ingin menghadap kembali ke strategi awal, kita juga harus butuh adanya evaluasi seperti itu ya. Harus ada evaluasi tentang bagaimana ketika nanti memakai strategi ini ternyata gagal, strategi ini ternyata gagal, kan kita butuh evaluasi terhadap pihak-pihak yang terkait. Kemudian kita juga harus berkomunikasi dengan pihak-pihak tersebut, kemudian apa, siap menyesuaikan rencana dan alokasi kita kepada pihak-pihak terkait. Jadi kita harus fleksibel ketika ingin apa, ingin kembali ke tujuannya seperti awal, target seperti awal, kita harus fleksibel, siap untuk menyesuaikan rencana dan alokasikan sumber daya yang diperlukan. Kemudian setelah itu kan kita juga pasti akan mendapatkan belajar dan pengalaman dari strategi yang kita terapkan ketika gagal nanti seperti ini, ketika gagal seperti ini kan kita sudah ada pengalamannya, seperti itu. Artinya belajar dari pengalaman ya. Ya. Oke, oke. Tapi kalau kebanyakan nih Mas Billy nih ya, terutama generasi-generasi milenial ya, bahkan Gen Z, itu dia hampir nggak mau belajar dari pengalaman, itu hampir nggak mau. Belajarnya Iya. dari AI. Ya, Betul. benar sekali, benar Ya sekali. kan? Iya. Nah, sudah malas-malasan, nggak seperti zaman kita dulu ya. Ya, ya benar sekali, Mas. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke apa namanya tuh, ke bidang keuangan ya, Iya. usaha. Oke. Nah, untuk usaha nih, Pak Billy, Anda kan sudah bertahun-tahun menggeluti bidang usaha yang kadang nggak jelas dan lain sebagainya gitu kan. Oh, kamu bilang itu nggak jelas, ini jelas sekali ini. Iya, iya, Berani makanya nggak jelas ini. makanya saya tanyakan ini. Nah, di bidang usaha ini, Anda ada tujuan ya pasti ya. Iya. Nah, itu apa yang Anda cari dari tujuan usaha itu? Tujuan Pokoknya itu tujuan paling ujungnya itu apa itu? tujuan paling ujungnya ya kita itu sebenarnya kan kalau kita di sini adalah kita itu di pondok pesantren hikmah, berarti yang kita ambil untuk dalam bidang ekonomi keuangan itu adalah pengalaman yang akan kita dapat, yang akan kita peroleh untuk masa depan nanti. Bagaimana ketika nanti kita menghadapi suatu keadaan seperti ini, tentu kita sudah mempunyai perbekalan. Nah, ketika nanti ada suatu masalah, kita sudah ada pengalaman. Seperti itu, Mas. Oh, simpel ya ternyata orang pesantren ya. Iya, simpel orang pesantren. Nanti Ya, mungkin kalau beda halnya nanti dengan orang orang umum, tentunya mereka akan mencari target bagaimana kalau dalam perekonomian itu tentu bagaimana cara memajukan bidang usaha, bagaimana pengembangannya, dan bagaimana nanti usaha tersebut bisa berkelanjutan. betul betul. Ya, itu kan juga termasuk tertanam dalam pesantren. Tapi yang jelas dari pesantren yang kita di Lirboyo di sini, tentunya kita para santri itu juga diajari seperti itu, tetapi tujuan sebenarnya kita adalah sebagai modal kita untuk nanti setelah kita itu selesai dari pesantren. Oh, betul betul betul. Jadi apa namanya marginnya nggak saat itu ya berarti ya. Benar, benar sekali kata Nah, kita. margin hari esok lebih menggiurkan ya. Benar sekali. Oke, terima kasih. Selanjutnya nih Pak Billy ini. Nah, kira-kira
dari tujuan yang Anda sebutkan tadi, seperti margin pada hari ini itu nggak begitu dipertimbangkan, malah lebih mempertimbangkan margin nanti ketika pulang begitu kan. Nah, Iya. terus apakah nanti juga seperti yang pendidikan tadi? Artinya kita perlu strategi untuk mensukseskan usaha-usaha itu dan lain sebagainya. Apakah begitu apa enggak? Iya, tentunya dalam kita itu memulai usaha, tentu kan kita juga harus punya strategi. Kita untuk mencapai tujuan suatu usaha, tentu kita harus dengan strategi. Tidak mungkin suatu usaha akan berhasil tanpa adanya strategi. Oke, sudah Pak Billy. Ya, sudah. Oke. Terus akhirnya dari tujuan itu tadi, bagaimana Anda menerapkan langkah-langkah praktis untuk strategi tersebut? Langkah-langkahnya yang kita Ya. gunakan ya. Gimana? Langkah-langkah yang langsung Anda gunakan untuk strategi tersebut bagaimana? Karena melihat tujuannya tadi kan seperti itu ya. Iya, tujuannya seperti apa tadi? Ya Anda tujuannya kan Iya. Nah, Gimana? ya dengan melihat tujuan tadi dan harus adanya strategi, Ya. kemudian bagaimana Anda menerapkan strategi tersebut menjadi langkah-langkah konkret yang akan dilakukan. Pertanyaan ya angel kok ngono jenis kemarin sopo nono masalah gara-gara AI iki kakane. Malaysia. Ya simpelnya gini Mas Bil, Pak Bil. Simpelnya gini. Jadi setelah adanya strategi, itu dengan adanya tujuan yang seperti itu, kira-kira ada nggak langkah yang sesungguhnya kita lakukan untuk benar-benar mendapatkan hal yang sesuai kita tuju? Perlu langkah serius nggak artinya begitu? Ya, kalau serius memang harus perlu Pak ya, supaya tujuan kita itu memang benar-benar tercapai. Tentunya kan kita sudah ada pengalaman dari sebelumnya. Nah, dari pengalaman tersebut tentu kita sudah mengetahui bagaimana dari celah-celah strategi, umpama kita memakai strategi A, kita itu sudah tahu celahnya di mana. Ketika seperti ini, maka nanti jalan keluarnya seperti ini. Ketika nanti kita kembali ke strategi B, tentu kita juga sudah mengetahui karena kita sudah belajar dari pengalaman. Seperti itu. Oke, terima kasih. Ini terakhir ya, Pak Billy. Ya. Terakhir ya. Tapi dua pertanyaan lagi. Temen pertanyaan murah Ya nggak apa-apa, dua itu sedikit. Maksudnya gini, ini menurut pandangan Anda lagi nih, kembali lagi. Menurut pandangan Anda nih, apa perbedaan dari tujuan dan strategi serta pelaksanaannya pada dua hal yang telah kita bicarakan itu tadi, yaitu perihal pendidikan dan perihal kewirausaha atau bisnis. Coba diulangi pertanyaannya, saya. Nah, dari yang telah kita bicarakan tadi, ya, menurut pandangan Anda nih, apa perbedaan dari dua itu tadi, pendidikan dan wirausaha? Nah, yang mencakupi tujuan dan strategi. Nah, kan dua-duanya punya tujuan dan strategi itu ya untuk pelaksanaannya. Nah, itu dari kedua yang kita bicarakan tadi itu perbedaannya apa? Ada perbedaan apa enggak? Iya, tentu kita ada perbedaan ya, Mas. Kalau dalam pendidikan, tujuan kita kan untuk membangun pengetahuan, supaya pengetahuan kita itu tambah luas, untuk juga menambah keterampilan kita, kreativitas kita, supaya kita nanti menjadi individu yang memang benar-benar unggul seperti itu. Dan strateginya kita harus
kalau dalam pendidikan kita itu harus benar